Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Na'am ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah tulab santri kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun masih sedikit dengan cara KBM daring, khususnya di mata pelajaran shorof ya. Walaupun nanti sesuai jadwal ya, hari ini ada sebagian dari kalian yang sudah mulai masuk untuk mengikuti pelajaran secara tatap muka. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Materi kita kali ini insyaallah terkait dengan qawaid ataupun kaidah-kaidah yang dimiliki oleh al-fi'l al-mahmus. Dulu pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan pembahasan fi'il yang sahih dengan yang mu'tal ya. Kita sudah tahu apa itu fi'il mahmus, yaitu fi'il yang susunannya terdiri dari hamzah ya, atau ada hamzahnya. Baik itu di fa'ul fi'li ataupun ainul fi'li ataupun lamul fi'li. Ini yang sulasi ya. Nanti materi kita insyaallah tidak keluar dari konsep fi'il mahmus itu sendiri. Baik. Sebelum kita masuk, silakan kalian buka kitabnya, yaitu di halaman 68, nanti insyaallah sampai 69 penjelasan dan masuk ke qawaidnya. Jangan lupa siapkan ballpoint atau pensilnya bagi yang sudah siap ya. Dan jangan lupa kertas atau buku catatan khusus shorof. Barangkali nanti ada beberapa keterangan atau faidah yang Ustadz sampaikan, bisa kalian tuliskan. Baik, sebelum kita masuk, sedikit kita memurojaah ya, halaman 67. Di sini ada tasrif fi'il mahmus ats-tsulasi ya. Di sini ada misal keterangan ya. Halaman 68. Al-fi'lul mahmus alam la yataghayyaru inda tasrifihi fil madhi wal mudhari' wal amr. Fi'il mahmus alam ya, lamul fi'il kan ada itu fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Berarti yang ketiga, kalau dia 3 huruf fa'ala tapi yang mahmus ya, tidak berubah tasrifnya. Baik itu ketika dia menjadi fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr. Wa mithluhu, dan contohnya yaitu fi'il mahmus al-ain. Fi'il mahmus yang hamzahnya itu terletak di ainul fi'li. Contohnya mala'a wa sa'ala. Mala'a, sa'ala. Mala'a yamla'u. Sa'ala yas'alu. Kalau kita ubah ke amrnya, mala'a yamla'u imla. Mala'a yamla'u imla. Perhatikan tidak ada perubahan. Tetap ya yang lamul fi'linya. Kemudian contoh yang kedua, sa'ala yas'alu is'al. Nah, hamzahnya tetap, ainul fi'linya tetap ya. Baik itu dia posisinya fi'il madhi atau fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Sa'ala yas'alu is'al ya. Tetap hamzahnya berada di ain al-fi'il. Kemudian yang kedua, ini sekedar penjelasan ya, karena kita terakhir berhenti di halaman 67. Ustadz untuk sebelum masuk ke kaidah menjelaskan. Nomor 2, al-fi'lu al-mahmus al-fa tuhdzafu fa'uhu fil amr. Fi'il mahmus ya, yang hamzahnya itu alfa di dalam huruf fa. Fa di sini maksudnya adalah fa'ul fi'li. Tuhdzafu fa'uhu. Maka fa-nya biasanya apa? Dibuang, dihilangkan ketika posisinya fi'il amr. Contoh, khudz, kul. Khudz dari akhadha ya'khudhu khudz, ya kan? Fa'ul fi'linya apa? Ya'khudhu. Maka dihilangkan. Ya'khudhu, ya-nya dihilangkan menjadi khudz. Begitu pula dengan akala, ya'kulu, kul, ya'kulu, ya'kul.
ya-nya dihilangkan maka menjadi kul. Kalau dia posisinya sebagai fi'il amr. Wa tuqlabu fa'uhu alifan idza tasalat bihi hamzatu maftuhah ka hamzatil mudhara'ah. Dan alifnya ini atau fa-nya ini maka dia nanti bisa berubah menjadi alif apabila bertemu dengan hamzah maftuhah di antara huruf mudhara'ah. Di sini artinya ana akulu. Karena dalam bahasa Arab para ulama memberikan kaidah untuk tashil, mempermudah. Maka dhamir ana kemudian disambungkan dengan fi'il mudhari akulu maka menjadi akulu. Maka ketika disambung dibacanya akulu. Maknanya adalah ana akulu. Saya sedang makan. Kalau yang madinya akal tu, yang amarnya kul tadi dihilangkan kalau dia mahmus fa tuhzafu fa'uhu fil amri. Tapi kalau mudhari berhubungan dengan huruf-huruf mudhara'ah, di sini terutama contohnya ini ana, maka asalnya ana akulu. Litashil untuk mempermudah dibacanya akulu. Nah, seperti itu. Baik. Sekarang kita sebelum masuk ke kaidah membaca dulu ya untuk latihan. Iqra'il jumal at-taliyah. Ya atfal saufa akhudukum ilal hadiqati ma'i. Wahai anak-anak, aku nanti akan mengajakmu ke kebun binatang. Khuzni ma'aka ilal hadiqati ya Khalid. Ajak aku bersamamu ke kebun binatang wahai Khalid. Khuzna ma'aka ilal hadiqah ya Yusuf. Ajaklah kami bersamamu untuk ke Bonbin wahai Yusuf. Khudhu ma'aka ilal hadiqah ya Sulaiman. Khudha ma'aka ilal hadiqah ya Abdurrahman. Sampai yang terakhir. Khudhuni ma'akum ilal hadiqati ya Asdiqa. Wahai kawan-kawan, ajaklah aku bersamamu untuk ke kebun binatang. Ini terkait dengan perubahan dhamir ya. Tapi dengan fi'il amr. Sekarang kita ke kaidahnya. Khusus di fi'il mahmus yang sulasi. Ada 3 kaidah. 1. Al-fi'lul mahmus al-ain wal mahmus al-lam. Ingat ain di sini itu fa'ala ya. Fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Bukan huruf yang ain a, bukan. Atau alam la, bukan. Tapi dia kategori yang fa'ala sulasi, fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Saya kira kalian sudah mengerti ya. Karena kita sering mempelajari hal seperti ini. Mithlu sa'ala bertanya meminta, qara'a membaca, yatasarrafu fil madhi wal mudhari' wal amr kama yatasarraful fi'lu as-sahihu as-salim. Kataba. Karena memang fi'il mahmus ini termasuk bagian dari fi'il sahih. Dulu pernah kita belajar. Silakan nanti dimurojaah kembali ya. Ini macam-macam fi'il sahih. Ada 3. Fi'lus salim, fi'lul mudha'af, dan fi'lu al-mahmus. Kebetulan materi kita di fi'il al-mahmus. Dan sorofnya, perubahannya itu sama. Sama dengan kataba. Kataba, fi'il sahih salim. Sa'ala qara'a, fi'il sahih mahmus. Apa itu mahmus? Cirinya mudah. Terdapat hamzah di salah satu komposisi hurufnya. Baik itu di fa'ul fi'li, ataupun di ainul fi'li, ataupun di lamul fi'li. Yang kedua, kaidahnya, al-af'alul mahmuzah, akhadha, mengambil, akala, memakan, amara, memerintahkan, tapi dia madhi, tuhzafu fa'uha fil amr, fatakul. Maka fi'il-fi'il yang tadi itu akhadha, ya'khudhu, akala, ya'kulu, amara, ya'muru itu ketika dia diposisikan sebagai fi'il amr dihilangkan atau dibuang fa'ul fi'linya ya, bagian depannya. Fatakul, maka menjadi kalian seperti mengucapkan khudz, ambillah, kul, makanlah, mur, laksanakanlah atau perintahkanlah. Nah, awalnya apa? Akhadha ya'khudhu khudz. Akala ya'kulu kul. Amara ya'muru mur. Ya. Yang biasanya
itu tidak berubah seperti kataba yaktubu uktub. Tapi yang di sini karena fiilnya mahmus, ada keistimewaan tersendiri yaitu hamzah, maka fa-nya itu dihilangkan. Kemudian kaidah yang ketiga, al fi'lul mahmus, al fa berarti fa'ul fi'linya hamzah, tuqlabu fa'uhu alifan idza tasala bihamzatin maftuhah, maka fa-nya dihilangkan atau diubah menjadi alif ketika bersambung dengan hamzah maftuhah. Ini menunjukkan fi'il mudhari dhamirnya ana. Seperti tadi. Contoh, akala yakulu kul. Kita main ke fi'il mudhari. Ana akulu. A di sini menunjukkan dia pelakunya adalah saya. Maka menjadi akulu menjadi akulu. Ana akulu. Saya sedang makan. Ana akhudu. Saya sedang mengambil. Ana amuru. Saya sedang memerintahkan. Ya, seperti itu. Dikiaskan. Toyib, itu tadi 3 kaidah penting yang terdapat di dalam fi'il al-mahmus. Nanti silahkan keterangannya tadi ditambahkan ya kalian sendiri. Barangkali nanti bermanfaat ketika kalian belajar mandiri ataupun murojaah mandiri. Alhamdulillah selesai materi kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.